Nah, saya akan mencoba menjelaskan sistem fosfolinopiruvat glukosa fosfotransferase atau PTS terhadap metabolisme glukosa pada Escherichia coli. Nah, PTS ini merupakan sistem transport gula yang akan memfosforilasi sambil memasukkan gulanya ke dalam sel menggunakan energi yang disebut dengan PEP sebagai donor fosfatnya, bukan ATP. Kemudian, PTS ini memiliki dua jenis komponen. Yang pertama, protein umum seperti enzim 1 dan HPR. Terus yang kedua, protein spesifik untuk tiap gula. Misalnya, protein 3 manase. Terus, kemudian ada juga eh, GLC2 sama GLC3 untuk glukosa. Kalau misalnya 3 manase untuk menerima manose gitu. Nah, gimana sih alur transfer fosfatnya? Nah, yang pertama kan PEP-nya. Dia akan apa? Bekerja seperti rantai relay. Jadi fosfat yang dari PP itu kemudian akan berpindah ke fosfat ke si enzim 1 ini. Terus akhirnya berpindah juga ke si HPR fosfatnya. Terus memfosforilasi G GLC3-nya. Nah, dan akhirnya fosforilasinya itu juga akan terjadi di GLC2. Kemudian fosfat ini terakhir akan digunakan untuk memfosforilasi glukosa menjadi glukosa 6 fosfat. Jadi singkatnya itu si fosforilasinya itu terjadi dengan relay satu persatu, bukan satu persatu. Apa? Dari si PEP terus si enzim 1 terus pindah lagi ke HPR terus fosforilasi si GLC3. Nah, si GLC3 menjadi kunci mengaktifkan si adenylate ini, menaikkan si CMP, terus juga memfosforilasi GLC2-nya. Nah, yang sebenarnya yang menjadi kunci itu adalah GLC3. Kenapa? Karena status fosforilasinya ini akan menjadi utama. Apakah sel sedang memiliki glukosa atau tidak? Nah, ada dua keadaan penting yang harus teman-teman ingat. Yang pertama itu ketika tidak adanya glukosa. Nah, artinya GLC3-nya itu terfosforilasi. Nah, kalau GLC3 terfosforilasi artinya si eh, fosfat itu menumpuk di enzim 1, di enzim HPR, terus juga numpuk di dirinya sendiri, si GLC3. Nah, ketika GLC3 terfosforilasi, dia akan mengaktifkan adenylate synthase, sehingga si CEAMP ini dia akan naik. Ketika CAMP dia naik, dia akan berikatan dengan CAP, sehingga mengaktifkan operan alternatif untuk gula-gula, macam-macam gula, yaitu ada laktosa, ada maltosa, ada gliserol. Nah, sel dalam mode eksplorasi karbon artinya semua jalur untuk menerima gula-gula, gula-gula ini akan terbuka. Nah, itu kan kondisi yang pertama. Nah, kondisi yang kedua itu adanya glukosa. Ketika GLC-nya tidak terfosforilasi, artinya si GLC tidak terfosforilasi, artinya ada glukosa. Kalau terfosforilasi, berarti nggak ada glukosa. Nah, ketika glukosa hadir, fosfat dialihkan ke GLC2 untuk memfosforilasi glukosa. Terus hal ini akan menyebabkan GLC3 akan menjadi tidak terfosforilasikan, sehingga bentuk tidak non-P-nya, tidak terfosforilasi ini tidak bisa lagi mengaktifkan si adenylate
silase CMP-nya, CAMP-nya turun, terus GLC non P ini juga akan menghambat transport tergula lain. Kenapa? Karena si GLC3 tidak terfosforilasi. Sedangkan kalau terfosforilasi barulah dia akan mengaktifkan jalur karbon lain, jalur eh, apa operan alternatif gula lain kan. Inilah yang kita sebut namanya inducer exclusion. Artinya sel dalam mode prioritas glukosa, sehingga jalur lainnya ditutup. Nah, terus kenapa si studi ini membahas si alfa alfa MG gitu. Nah, apa itu alfa MG? Dia itu sebenarnya analog glukosa non metabolik, di mana eh, dia itu jalurnya masuknya sama dengan dan juga difosforilasi, meski tidak bisa di metabolisme, namun si alfa MG itu dia itu adalah sebuah analog glukosa, artinya itu dia sebuah senyawa yang mirip dengan glukosa, sehingga dia dapat atau mampu membuat si GLC3-nya itu terfosforilasi. Lalu muncul rangkaian regulasi seolah-olah glukosa itu benar-benar hadir. Karena itu, alpha MG menjadi alat eksperimen penting untuk mempelajari si PTS tanpa dipengaruhi metabolisme glukosanya itu sendiri. Terus, mengapa peneliti mempelajari dan meningkatkan GLC2? Nah, yang pertama, komponen GLC2 itu kan adalah gerbang utama glukosanya. Dengan kita meningkatkan ekspresi GLC2, kita dapat tahu eh, apakah langkah ini eh, adalah titik pembatas laju transport glukosanya. Nah, selain itu, perubahan pada GLC2 akan mempengaruhi juga dong kecepatan desfosforilasi 3-GLC-nya, sehingga berpengaruh langsung pada kadar CAMP dan keputusan metabolik selnya. Nah, mempelajari GLC2 akan membantu kita memahami bagaimana transport transport glukosa dihubungkan dengan regulasi seperti catabolic repression, terus juga eh, dapat digunakan untuk membuat bakteri lebih efisien menggunakan glukosa dalam fermentasi industri juga. Nah, intinya gini, kalau misalnya kita mau melakukan fermentasi. Nah, fermentasi butuh bakterinya itu pertumbuhannya lebih bagus begitu. Nah, pertumbuhan yang bagus bergantung kepada segimana si glukosa itu dapat terserap eh, apa ke dalam bakteri. Nah, pengetahuan ini sangat relevan untuk meningkatkan eh, meningkatkan gimana sih si glukosa ini cepat masuk ke dalam sel gitu. Oh, oh, ternyata si enzim 2 glukosa itu kuncinya gitu, supaya glukosa lebih banyak masuk gitu daripada gula-gula lain gitu kan. Nah, dibuatlah penelitian ini gitu.